Ada sebuah tempat di mana suara tidak lagi terdengar, dan nama hanya menjadi angka di atas kertas kusam. Pernahkah kalian membayangkan, dijemput di tengah malam, ditutup matanya, dan dipaksa menghilang dari muka bumi seolah-olah kalian tidak pernah dilahirkan? Hari ini, saya akan membawa kalian menyelami sebuah kegelapan, tentang mereka yang dibungkam paksa namun suaranya tetap bergema dari dasar samudra. Selamat datang di kisah Laut Bercerita. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka kita dengarkan ceritanya dari awal biar kalian tidak gagal faham. Biru laut tertelungkup di atas lantai semen yang dingin dan lembab. Tubuhnya hancur. Setiap sendinya terasa seperti dipisahkan paksa. Namun, di tengah kegelapan sel bawah tanah yang tak berujung itu, yang ia pikirkan bukanlah rasa sakitnya, melainkan wangi jahe dan kunyit dari dapur ibunya di Solo. Ia teringat setiap hari Minggu, mereka selalu makan bersama. Ayah, ibu, dan adiknya, Asmara Jati. Namun kini, nasi yang ada di hadapannya hanyalah nasi basi bercampur kerikil. Biru laut adalah seorang mahasiswa yang mencintai sastra dan merindukan keadilan. Bersama kawan-kawannya di organisasi Winatra, ia hanya ingin satu hal, suara rakyat tidak lagi dibungkam. Tapi bagi penguasa, impian itu adalah ancaman. Sebelum kegelapan ini datang, ada masa-masa penuh semangat di Siegan. Biru laut dan kawan-kawannya, termasuk Sunu dan Kinan, sering berkumpul di rumah kontrakan itu untuk mendiskusikan buku-buku terlarang. Mereka merasa aman, merasa perjuangan mereka tidak akan terhentikan. Namun, perlahan suasana berubah. Ada langkah sepatu laras panjang yang mengintai di balik rimbunnya pohon pisang. Seseorang telah membocorkan keberadaan mereka. Di satu malam yang mencekam, pintu rumah itu didobrak paksa. Biru laut melihat kawan-kawannya diseret seperti binatang. Saat itulah ia menyadari bahwa di antara mereka ada duri dalam daging. Seorang pengkhianat yang menjual idealisme demi keamanan diri sendiri. Ruangan itu tidak lebih besar dari ukuran liang lahat, tanpa jendela, dan hanya diterangi satu bohlam kuning yang berkedip-kedip seolah hampir mati. Bau karat darah dan keringat dingin yang membusuk sudah menjadi oksigen baru bagi biru laut. Di sana, waktu bukan lagi dihitung dengan jam, melainkan dengan rasa sakit. Siapa pemimpin kalian? Siapa yang mendanai Winatra? Suara itu rendah namun penuh ancaman, keluar dari mulut seorang pria bertubuh tegap yang wajahnya selalu tertutup bayangan. Biru laut hanya terdiam. Bibirnya yang pecah dan kering terasa kaku untuk digerakkan. Setiap kali ia bungkam, sebuah kabel hitam yang terhubung ke mesin tua di sudut ruangan ditempelkan ke kulitnya yang telanjang. Seketika, tubuh laut melenting hebat ke udara. Setiap sarafnya seolah ditarik paksa keluar, tulang-tulangnya terasa seperti dipukul palu godam. Rasa sakit itu menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, membuatnya kehilangan kemampuan untuk berteriak. Yang keluar dari mulutnya hanyalah erangan tertahan. Saat sengatan itu berhenti, laut jatuh kembali ke kursi besi dengan tubuh yang gemetar hebat secara tak terkendali. Kami tidak punya pemimpin tunggal. Kami hanya punya kegelisahan yang sama. Bisik laut akhirnya, suaranya nyaris habis. Interrogator itu tertawa sinis. Ia menjambak rambut laut, memaksa pemuda itu mendongak. Kegelisahan? Jangan bergaya puitis di sini, laut. Di sini, idealisme kalian tidak lebih berharga dari kotoran tikus. Katakan satu nama, dan aku akan memberimu air minum. Air. Laut sangat merindukan air. Tenggorokannya terasa seperti padang pasir yang terbakar. Namun, ia teringat wajah Sunu, wajah Kinan, dan wajah kawan-kawannya yang lain. Jika ia menyebut satu nama, maka satu nyawa lagi akan merasakan dinginnya lantai ini. Satu nyawa lagi akan kehilangan masa depannya. Dalam kondisi setengah sadar, laut mulai berhalusinasi. Ia merasa dinding sel itu menghilang, berganti menjadi hamparan pasir putih di Parangtritis. Ia melihat Anjani berjalan mendekat, membawa buku gambar dan tersenyum padanya. Laut, bertahanlah sedikit lagi. Lukisan ini belum selesai, bisik Anjani di dalam kepalanya.
Namun, hayalan itu buyar saat sebuah ember berisi air kotor disiramkan ke wajahnya. Bukan untuk menghilangkan dahaganya, tapi untuk memulai sesi interogasi yang baru. Laut kembali diseret ke atas meja panjang. Di ruangan sebelah, ia mendengar teriakan yang ia kenali sebagai suara Gala. Temannya itu sedang disiksa dengan cara yang lebih keji. Laut mulai mengetuk-ngetukkan jemarinya ke dinding beton di sampingnya. Tok 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 tok. Sebuah kode Morse sederhana yang mereka ciptakan di awal pergerakan. Dari balik dinding, terdengar ketukan balasan yang lemah namun pasti. Ketukan itu adalah detak jantung kolektif mereka. Selama ketukan itu masih terdengar, harapan itu masih ada. Kalian bisa menghancurkan tubuhku, tapi kalian tidak akan pernah bisa mematikan pikiran yang sudah lahir. Batin Laut sebelum sebuah pukulan keras di ulu hati membuatnya kembali jatuh ke dalam kegelapan yang sunyi. Malam itu, kegelapan terasa lebih pekat dari biasanya. Biru Laut dan beberapa kawannya, Sunu, Gala, dan Daniel, dikeluarkan dari sel dalam keadaan mata tertutup kain hitam yang sangat rapat. Tangan mereka diborgol ke belakang, dan kaki mereka dirantai dengan pemberat beton yang sangat berat. Tidak ada suara, kecuali deru mesin truk yang membawa mereka menembus hutan menuju sebuah dermaga terpencil yang hanya diketahui oleh bayangan. Saat pintu truk dibuka, aroma asin air laut menyergap indera penciuman laut. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dikurung di ruang bawah tanah, ia merasakan angin malam yang segar menyentuh kulitnya. Namun, ia tahu, ini adalah napas terakhir yang diizinkan oleh semesta untuknya. Satu persatu, mereka dituntun naik ke atas sebuah kapal kayu kecil. Laut bisa mendengar isak tangis tertahan dari Daniel di sampingnya, dan gumaman doa yang tak putus dari mulut Sunu. Laut sendiri merasa aneh. Ketakutan yang biasanya menghantui kini telah menguap, berganti dengan sebuah ketenangan yang dingin. Di dalam kepalanya, ia mengucapkan selamat tinggal pada ibu, ayah, Asmara Jati, dan tentu saja, Anjani. Berdiri, bentak salah seorang penjaga. Laut merasakan ujung laras senapan menekan punggungnya, memaksanya berdiri di tepi kapal. Ia mendengar suara deburan ombak yang menghantam lambung perahu, suara yang dulu sangat ia cintai saat ia dan Anjani duduk di tepi pantai. Kini, laut yang sama akan menjadi kuburannya. Ada kata terakhir, mahasiswa, tanya sebuah suara tanpa emosi. Laut tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, memenuhi paru-parunya dengan udara malam sebanyak yang ia bisa. Tiba-tiba, sebuah dorongan kasar menghantam bahunya. Tubuh Laut meluncur deras ke dalam air yang sangat dingin. Pemberat beton di kakinya menariknya jatuh ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Tekanan air mulai menghimpit telinganya, membuat kepalanya terasa seperti akan pecah. Di dalam kegelapan air itu, kain penutup matanya terlepas. Laut membuka matanya di bawah air. Ia melihat bayangan tubuh kawan-kawannya yang lain, seperti siluet penari yang perlahan tenggelam menuju dasar. Cahaya bulan dari permukaan laut perlahan memudar, menjauh, dan akhirnya menghilang, digantikan oleh biru kegelapan yang abadi. Laut tidak lagi mencoba melawan. Ia membiarkan air masuk ke dalam kerongkongannya, memenuhi paru-parunya, dan memadamkan api kehidupannya. Di dasar samudra yang tenang itu, Laut merasa tubuhnya menjadi sangat ringan. Ia membayangkan dirinya menjadi bagian dari arus, menjadi kawan bagi terumbu karang, dan menjadi rahasia yang disimpan rapat oleh dasar Laut Jakarta. Ia tidak mati, ia hanya berpindah tempat. Ia akan menunggu di sana, sampai suatu saat nanti, sejarah akan menyeret namanya kembali ke permukaan. Waktu di daratan berjalan dengan langkah yang kejam. Musim berganti, rezim telah runtuh. Namun bagi keluarga di rumah kecil di Solo itu, waktu seolah berhenti di hari biru laut menghilang. Di ruang makan yang sederhana, sebuah ritual bisu dilakukan setiap hari Minggu sore. Ibu masih memasak menu favorit Laut, tengkleng kambing dengan aroma jahe yang kuat. Ayah masih menata 4 piring di atas meja, lengkap dengan gelas dan sendoknya. Ada satu kursi yang selalu kosong, diletakkan menghadap pintu depan, seolah-olah pemiliknya hanya sedang pergi sebentar membeli buku dan akan segera pulang dengan tawa renyahnya. Sudah sore. Yah, ayo kita makan. Suara Asmara Jati terdengar lirih. Asmara, yang kini sudah menjadi seorang dokter, menatap ayahnya dengan hati yang hancur. Ayah tidak pernah menangis dengan suara keras. Kesedihannya adalah kesedihan yang sunyi,
yang ia simpan di balik lipatan koran dan setiap tatapannya ke arah jalanan. Bagi ayah, menerima bahwa laut telah tiada berarti mengkhianati harapan. Baginya, selama mayat laut belum ditemukan, laut masih ada di suatu tempat. Mungkin sedang bersembunyi, atau mungkin sedang menulis puisi di bawah lampu jalan yang remang. Namun, Asmara tahu kebenarannya lebih pahit dari itu. Ia sering mendatangi pantai, berdiri di tepi ombak, dan berbisik pada angin. Ia merasa kakaknya ada di sana, di balik setiap buih ombak yang menyapu kakinya. Perjuangan mereka kini berpindah ke depan istana negara. Setiap hari Kamis, di bawah terik matahari atau siraman hujan, Asmara bersama ibu dan ayah bergabung dengan keluarga korban lainnya. Mereka berdiri mematung, mengenakan pakaian hitam, memegang payung hitam, dan membawa foto-foto wajah yang dihilangkan. Mereka tidak lagi meminta kemewahan, mereka hanya meminta satu hal, kejujuran. Mereka ingin tahu di mana tulang belulang anak-anak mereka dikuburkan. Mereka ingin sebuah pusara untuk menabur bunga, bukan hanya bayangan yang menghantui setiap mimpi. Di akhir hayatnya, ayah tetap duduk di kursi makan itu, menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Biru laut memang telah tiada di dunia fisik, namun ia telah menjelma menjadi ribuan payung hitam yang mekar setiap Kamis. Ia telah menjadi suara bagi mereka yang dibungkam, dan menjadi cahaya bagi mereka yang masih mencari jalan pulang. Di dasar samudra, biru laut tersenyum. Tugasnya telah selesai. Tubuhnya mungkin hancur dimakan waktu, namun ceritanya telah sampai ke telinga dunia. Selama masih ada meja makan yang menunggu, dan selama masih ada payung hitam yang berdiri tegak, biru laut tidak akan pernah benar-benar mati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai cerita kami, terus dukung channel ini, agar terus membuat cerita baru di setiap harinya. Terima kasih.